Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Susanti Amalia. Nah, kali ini masih dalam pembahasan administrasi pembelajaran kurikulum Merdeka. Di sini saya akan memberikan DIY atau do it yourself ya. Bapak Ibu, sebenarnya itu memang kita harus membuat sendiri ya, karena membuat sendiri itu memang tidak lebih mudah tapi pasti berkah. Jadi kita jangan terbiasa untuk selalu copy paste dari orang lain. Nah, begitupun kita ke anak didik, kita juga tidak mau kan kalau misalkan anak didik kita itu hanya bisa kopas-kopas saja, tapi kita juga berharap kalau anak didik kita itu bisa membuat sendiri. Nah, sekarang di sini saya akan memberikan tata caranya untuk membuat administrasi pembelajaran kurikulum Merdeka. Nah, di sini apa sih template yang didapatkan atau yang dibutuhkan? Nah, materi dan template nanti yang akan saya berikan, yang pertama adalah terkait dengan capaian pembelajaran, yang kedua tujuan pembelajaran, yang ketiga alur tujuan pembelajaran, lalu assessment, lalu ke modul ajar. Nah, di sini 5 materi ini adalah yang yang harus ada pada kurikulum Merdeka. Nah, semuanya di sini sudah termasuk contoh pengerjaan. Jadi Bapak Ibu akan mudah untuk mencontoh dalam membuat administrasi sendiri. Oke, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuka kelas pendampingan setiap hari Minggu jam malam sampai dengan jam 9 malam. Nah, Bapak Ibu yang merasa ingin ada pendamping dalam mengerjakan administrasi, boleh mengikuti kelas saya. Silakan hubungi admin ya di nomor 082126275522. Tapi Bapak Ibu misalkan hanya ingin filenya saja, boleh silakan, format WA-nya sudah ada ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin filenya saja, Bapak Ibu tinggal ketik aja file underscore DIY Kurmer underscore nama Bapak Ibu lalu underscore email Bapak Ibu. Nah, yang untuk email saya harap diutamakan itu email belajar.id. Tapi kalau misalkan tidak ada juga tidak apa-apa. Oke Bapak Ibu, untuk kelas nanti saya akan buka itu minimal kalau sudah ada 5 orang yang mengikuti. Untuk jadwal itu tetap ya, setiap hari Minggu jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Oke Bapak Ibu, nah sekarang saya akan tunjukkan nih apa aja sih file atau materi yang Bapak Ibu akan dapatkan. Nah, di sini Bapak Ibu nanti akan mendapatkan 12 materi ya, di sini 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 file terkait dengan penyusunan tadi ya. Oke, kita mulai aja dengan file yang pertama, yaitu terkait dengan capaian pembelajaran. Nah, di sini capaian pembelajaran adalah yang pertama itu Bapak Ibu harus menelaah capaian pembelajaran. Nah, di sini untuk formatnya ada nama guru, konsentrasi keahlian. Konsentrasi keahlian di sini kalau misalkan Bapak Ibu bukan SMK, jadi dikosongkan saja ya, karena di sini jurusan maksudnya. Oke, selanjutnya ada mata pelajaran. Nah, mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu silahkan. Lalu fasenya di sini, lalu kelasnya. Nah, di sini aturan referensi capaian pembelajarannya adalah menurut keputusan Kepala BSKAP nomor 033 tentang perubahan capaian pembelajaran. Ada rasional, tujuan, karakteristik capaian pembelajaran per fase. Nah, ini ditulis aja. Oke, filenya sudah saya sertakan di nanti di file ya semuanya. Di sini filenya seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini ada 1822 halaman ya. Semua capaian pembelajaran ini ada di sini, jadi udah pasti komplit ya. Nah, gimana nih cara mencarinya? Tenang saja Bapak Ibu, saya sudah merangkum halaman-halamannya di daftar halaman
ya, sebentar. Daftar halaman capaian pembelajaran. Nah, misalkan di sini ya. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu mengajar bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris di 165. Jadi Bapak Ibu tinggal diketik aja di sini 165. Nah, udah muncul capaian pembelajaran bahasa Inggris ya. Jadi tidak terlalu lama scroll ke bawah gitu, harus mencari. Oke, itu salah satu contohnya saja ya Bapak Ibu. Nanti ini juga file ini akan saya sertakan juga. Oke, lanjut kita lihat di capaian pembelajaran di sini. Jadi Bapak Ibu tuh hanya copy paste dari file yang tadi BSKAP 033, tapi Bapak Ibu tidak hanya copy paste aja, tapi harus dibaca. Nah, di sini salah satu contohnya ya, contoh punya saya. Nah, di sini ini materinya terkait dasar keahlian busana. Nah, di sini ini semuanya rasional ya. Nah, di rasional ini kalau Bapak Ibu baca dan pahami, itu sudah ada saran untuk pembelajaran ya, apakah pendekatannya. Nah, di sini jadi boleh Bapak Ibu di sini sudah dijelaskan. Jadi pemerintah sudah memberikan acuan untuk kita dalam menyusun beberapa rangkaian nanti ke depannya ya. Nah, di sini mode pembelajaran juga sudah dituliskan. Nah, ini semuanya udah ada. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal memilih aja atau boleh yang lainnya. Jadi dibebaskan ya untuk mode-mode pembelajaran sesuai dengan materinya. Nah, untuk tujuan di sini silakan kopas aja. Bapak Ibu tinggal dibaca aja, dipahami ya. Karakteristik juga dipahami. Nah, elemen dan lanjut sampai capaian pembelajarannya. Nah, di sini ya. Nah, ini capaian pembelajarannya. Oke, lalu ini elemen-elemennya. Ini untuk materi dasar keahlian busana ya di fase E. Oke, selanjutnya lanjut ke template nomor 2, yaitu menyusun tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama itu kita harus menurunkan CP menjadi TP. Setelah itu, setelah diturunkan lalu menguraikan TP pada ITP menjadi indikator tujuan pembelajaran. Nah, seperti ini ya. Contohnya saya juga sertakan Bapak Ibu di sini. Nah, di sini contoh punya saya ya, di sini. Ini capaian pembelajaran itu dari mana? Bapak Ibu tinggal kopas aja yang tadi dari template yang pertama di sini ya. Nah, dari capaian pembelajaran, nah ini kopas aja ke template yang kedua. Nah, di sini ya. Oke. Lalu kita menurunkan CP menjadi TP. Nah, elemen di sini kopas dari yang tadi elemen, lalu capaiannya elemen. Capaian dari elemen tersebut. Oke, kita lihat contohnya di sini ya. Elemen yang pertama adalah profil teknopreneur, peluang usaha dan pekerjaan bidang profesi di bidang busana. Kita lihat di template yang pertama. Nah, sama ya. Jadi ini untuk elemen dikopas aja dan untuk capaian pembelajarannya dikopas aja. Nah, tugas Bapak Ibu itu dimulai dari sini. Menguraikan tujuan pembelajaran. Nah, tidak sulit Bapak Ibu, hanya untuk menguraikan saja. Jadi di sini itu kan berupa paragraf nih. Nah, Bapak Ibu uraikan aja berupa nomor ya. Jadi kalau di sini saya mencontohkannya, kalau elemen yang pertama itu pakai A. Nah, di sini tuh A itu ada 1 2 3 4 5. Ini tuh dari mana? Nah, dari sini ya. Memahami profil teknopreneur. Nah, di sini udah ada memahami profil teknopreneur. Lalu mendeskripsikan di bidang fashion. Nah, itu tinggal diuraikan saja. Nah, misalkan nih Bapak Ibu ada capaian pembelajaran yang seperti ini ya. Misalkan ya, saya kasih contoh. Misalkan memahami profil teknopreneur, atau misalkan bisnis atau misalkan usaha ya. Nah, seperti itu misalkan ya, titik. Nah, ini Bapak Ibu uraikan jadi 3. Jadi memahami profil teknopreneur, lalu memahami profil bisnis. Nah, misalkan itu caranya seperti itu ya Bapak Ibu. Misalkan ini berarti bisnis lalu memahami profil usaha. Nah, seperti ini. Oke, berarti ini diganti. Nah, misalkan berarti jadi ini A2 ya, ini A2 lalu A2 lalu ini A3 dan selanjutnya gitu. Jadi diganti seperti itu. Jadi
diuraikan. Nah, makanya di sini tuh menurunkan atau menguraikan gitu ya. Nah, ini contohnya saja. Tapi nggak boleh diedit sebenarnya. Ini hanya contoh kalau ada yang seperti itu. Karena kebanyakan juga ada yang seperti itu. Kebetulan untuk punya saya itu udah jelas. Jadi per titik-titik itu udah jelas gitu ya. Nah, ini saya hapus lagi karena Bapak Ibu kita nggak boleh ngerubah CP ini ya, kita nggak boleh ngerubah CP ini. Nah, kita hanya boleh ini menurunkan aja, jadi membuat lebih simpel gitu maksudnya. Nah, ini contoh punya saya ya. Nah, di mana ITP itu berisi kompetensi, materi atau variasi. Nah, kalau variasi yang seperti tadi yang dipisahkan tadi ya. Kalau kompetensi berupa kata kerja, kalau materi ya materinya, misalkan ini materinya. Oke, nah itu contohnya. Saya udah berikan contoh punya saya di sini ya. Nah, setelah itu kita lanjut menguraikan menjadi ITP. Apa sih ITP itu? ITP itu adalah indikator tujuan pembelajaran. Nah, indikator ini fungsinya apa? Misalkan ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini A1 itu memahami profil teknopreneur. Nah, bagaimana kita tahu si anak itu memahami gitu materi ini? Nah, ada yang harus kita ukur. Nah, di sini kita harus menurunkan atau menguraikannya lagi menjadi ITP, indikator tujuan pembelajaran. Nah, ya di sini ada menjelaskan, menguraikan dari mana ini caranya. Nah, di sini saya sudah memberikan materi terkait penyusunan ya. Penyusunan TP menjadi ITP. Nah, di sini itu adalah kalau di kurikulum 13 itu kan merujuknya pada taksonomi Bloom ya, di mana pemahaman itu di bawah. Nah, sedangkan kalau di kurikulum Merdeka kita menggunakan aspek pemahaman Wiggins and Tige. Nah, di sini sudah saya adaptasikan dari Blooms ke pemahaman Wiggins and Tige. Nah, di sini jadi Bapak Ibu tinggal pilih aja KKO-nya. Nah, sudah saya rangkumkan. Jadi misalkan nih ya, saya kasih contoh satu. Oke, di sini. Nah, di sini memahami profil teknopreneur pada indikator yang pertama, pada tujuan yang pertama memahami profil teknopreneur. Nah, di sini saya ambil aspek penjelasan, interpretasi, aplikasi dan perspektif. Nah, di sini ketika mereka disebut memahami, saya ingin mereka bisa menjelaskan. Nah, di sini ya. Lalu bisa menguraikan. Nah, di sini di interpretasi itu ada menguraikan di sini. Oke, selanjutnya lalu bisa memberi contoh. Nah, di aplikasi ini lalu bisa menghubungkan. Nah, di sini ya. Oke, menghubungkan mana sih? Nah, itu masuknya. Jadi 4 aspek ini sudah mencakup bidang memahami tadi, memahami profil teknopreneur tadi. Nah, pertanyaannya misalkan muncul, apakah harus 4? Kok tidak 6? Kan ada 6 aspek. Nah, di sini untuk empati dan pengenalan diri saya merasa belum ke sana gitu. Tujuan untuk memahaminya saya tidak membutuhkan yang empati dan pengenalan diri. Nah, seperti itu ya. Materinya tidak cocok gitu untuk di empati dan pengenalan diri. Misalkan harus 4, tidak, Bapak Ibu ditentukan oleh Bapak Ibu sendiri. Misalkan Bapak Ibu udah aja melihat kondisi anak-anak Bapak Ibu, misalkan cuman penjelasan interpretasi aja, itu tidak apa-apa. Jadi semuanya diserahkan kepada Bapak Ibu ya. Oke, nah seperti itu. Ini contoh punya saya ya. Nah, sampai ke bawah itu udah saya beri contoh ya untuk ininya. Nah, kebetulan untuk pelajaran ini kan masuknya pelajaran produktif dan banyak elemennya, jadi banyak indikatornya. Nah, selanjutnya mengurutkan indikator tujuan pembelajaran. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ketika kita sudah menguraikan menjadi indikator, kita kan udah tahu nih ada ini. Nah, kita urutkan nih, mana sih yang menurut Bapak Ibu yang pertama harus anak-anak itu dapat. Di sini bukan berarti elemen yang pertama itu adalah elemen yang pertama harus diberikan, tidak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur mana urutannya yang anak-anak itu dapatkan. Contohnya seperti saya ini. Saya tidak menggunakan A1, tapi saya
tapi saya A2 dulu. Nah, karena saya inginnya sebelum anak mengetahui teknopreneur itu kan di A1 ya di sini. Saya ingin anak itu tahu dulu nih kewirausahaan dulu gitu. Nah, sebelum ke teknopreneur. Nah, lalu sebelum itu kan harus ada dulu nih. Saya inginnya anak-anak tuh tahu dulu penerapan digital dalam industri, baru nanti ke teknopreneur. Nah, seperti itu. Itu urutannya ditentukan oleh Bapak Ibu sendiri ya, karena Bapak Ibu yang mengetahui karakter peserta didik Bapak Ibu. Oke, sampai sini mungkin bisa dipahami ya. Nah, silakan urutkan semua indikator. Semua indikatornya diurutkan seperti ini ya. Nah, lanjut setelah ini kita lanjut menyusun ATP atau alur tujuan pembelajaran di template 3. Nah, di sini ya. Ini tadi setelah kita menyusun indikator tujuan pembelajaran, lalu menyusun tahapan tujuan pembelajaran yang tadi kita urutkan. Nah, lalu yang kedua atau selanjutnya kita menentukan penentuan waktu belajarnya. Nah, Bapak Ibu harus menghitung dulu nih perhitungan waktu efektif menurut kalender pendidikan. Nah, kebetulan di sini adalah contohnya kalender pendidikan Provinsi Jawa Barat, di mana setelah dihitung-hitung, nah bagaimana sih cara menghitungnya? Misalkan gini, Bapak Ibu ambil satu hari aja sebagai contoh. Misalkan Bapak Ibu diberi waktu hari Senin. Nah, Bapak Ibu hitung aja hari Senin yang ada di sini gitu ya, yang efektifnya. Nah, misalkan Senin di sini kalau misalkan nggak ada merah berarti 4 minggu efektifnya 4 gitu, seperti itu. Jadi patokannya satu hari aja yang Bapak Ibu jadikan patokan. Nah, di sini udah ada udah saya ini ya untuk di sini itu semester pertama 18 minggu, semester kedua 18 minggu. Nah, oke. Lanjut di sini selanjutnya kita lihat spektrum kurikulum setiap fase. Nah, ini materi ini saya berikan nih ya Bapak Ibu, filenya itu di sini di sebentar. Nah ini ya tentang apa ini nih, maaf ini nih. Oke, tentang waktu belajar. Nah, di sini ya sudah ada, jadi waktu belajar tiap fase nanti filenya sudah saya berikan Bapak Ibu. Nah, misalkan ini untuk SD. Nah, agama di SD berapa jam per tahun, atau di sini udah ada jamnya nih 3 jam. Nah, seperti itu. Itu udah ada ya di file ini. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat saja sesuai dengan fasenya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ke alur ya tadi. Nah, di sini contohnya saya dasar keahlian busana itu 432 jam per tahun. Dan minggu efektifnya 36, jadi seminggunya itu 12 jam. Kebetulan untuk mata pelajaran saya itu tidak langsung diatur gitu, harus 2 jam 3 jam. Jadi karena untuk di SMK itu bisa menggunakan sistem blok. Jadi bisa aja satu semester ini belajar ini, semester 2 nggak belajar, itu seperti itu. Nah, makanya kita harus hitung sendiri dan ketemunya 12 jam per minggu di sini ya. Nah, di sini jumlah elemennya ada 9 yang tadi ya. Setiap elemen misalkan ada 4 TP, maka ada 36 TP. Setiap TP mengandung 4 ITP yang tadi ya, yang 6 aspek itu saya ambil 4. Jadi setiap TP itu mengandung 4 ITP. Nah, oke, saya perbesar. Nah, di sini maka 36 kali 4 itu 144 ITP yang dihasilkan. Nah, tahap pertama atau cara yang pertama dibagi per jam pelajaran setiap ITP. Karena saya dibebankan 432 jam pelajaran, maka dibagi 144. Jadi dapatnya 3 gitu. Jadi setiap satu ITP itu untuk 3 jam pelajaran. Maka semester 1 itu kan 18 minggu. Maka 18 kali 12 jam adalah 216 jam. Jadi 216 jam dibagi 3 jam itu 72 ITP. Begitupun juga dengan semester 2, jadi 72 ITP. Nah, ada cara yang kedua, penentuan jumlah ITP-nya pada setiap minggunya. Jadi misalkan 12 jam pembelajaran itu dibagi 3, maka 4 ITP gitu setiap minggunya. Nah, maaf ini lanjutan ya. Jadi 12 jam pembelajaran itu kan 1 minggunya. Nah, dibagi 3. Jadi kan tadi 1 ITP itu kan 3 jam. Jadi 4 ITP gitu setiap minggunya.
Oke, atau ditentukan dengan tingkat kesulitan dari setiap ITP-nya. Jadi boleh misalkan satu ITP itu nggak harus 3 jam, tapi misalkan oh yang ini mah sulit ITP yang ini berarti di 6 jam atau 7 jam seperti itu. Itu tergantung dari Bapak Ibunya ya. Nah, ini susunannya boleh menggunakan bagannya seperti ini boleh. Kalau contoh dari saya seperti ini ya. Nah, tadi udah dijelaskan untuk 12 jam per minggu. Nah, di sini di semester 1, nah, di sini coba Bapak Ibu lihat ya. Jadi saya itu ITP 8 ITP ini untuk minggu pertama ya, 8 ITP minggu pertama. Minggu kedua juga sama masih 8, minggu ketiga masih 8, minggu keempat masih 8. Tapi nah di sini nih minggu kelima, 6, 7 berarti 3 minggu saya hanya 2 ITP. Nah, itu bisa disesuaikan dengan ITP-nya Bapak Ibu. Jadi, kalau misalkan tadi dihitung flat gitu ya. Kalau ini disesuaikan karena di sini saya harus ada produksi. Nah, anak-anak itu kan agak lama kalau misalkan memproduksi sesuatu. Jadi, saya di sini untuk 3 minggu, 5, 6, 7 ya. Nah, seperti itu. Ke bawah ini sudah ada contohnya. Mangga Bapak Ibu bisa meng-ATM ya, mengmodifikasi. Amati, tiru dan modifikasi. Nah, di sini bisa seperti ini jadinya ya. Nah, jadi untuk minggu pertama itu bab 1, misalkan minggu kedua bab 2. Nah, seperti itu materinya di sini ke modul ya. Nanti berkaitannya dengan modul ajar. Oke, Bapak Ibu, itu contohnya. Next, kita lanjut ke yang keempat. Template keempat itu adalah rencana assessment. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk di kurikulum Merdeka ini assessment itu bukan hasil ya, tapi kita melihat proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar perkembangan peserta didik. Jadi tidak seperti di kurikulum 13. Kali kurikulum 13 itu kan ada hasil gitu. Jadi assessment itu melihat oh anak itu udah bagus dilihat dari hasilnya gitu. Di sini assessment itu tidak seperti itu. Nah, dibagi 3, ada assessment sebelum pembelajaran yaitu dinamakan dengan diagnostik, lalu selama proses pembelajaran atau formatif, lalu pada akhir pembelajaran atau sumatif. Nah, bentuknya banyak, bisa misalkan kalau Bapak Ibu misalkan ingin menilai sikap, nah bisa berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya atau anekdotal, lalu performa bisa presentasi, drama, pameran, hasil karya, jurnal dan sebagainya. Lalu tertulis itu seperti biasa ya, bisa berupa esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat atau benar atau salah. Nah, seperti itu. Oke, di sini template-nya rencana assessment. Nah, jadi di sini kenapa kita harus assessment dulu untuk memudahkan nanti ke modul ajar Bapak Ibu. Nah, di sini ya, kita contohnya aja di sini. Nah, di sini ya. Nah, di semester 1 itu kan tadi kan di minggu pertama ini kan yang saya akan bahas ke anak-anak. Nah, ini minggu pertama jadi rencana asesmennya itu diagnostik itu terbagi jadi 2, non kognitif dan kognitif ya, non kognitif dan kognitif. Lalu permotifnya saya ingin presentasi, berarti berupa performa. Lalu untuk sumatifnya nanti saya akan berikan tes tertulis atau PG dan esai. Nah, bentuknya tes tertulis berupa PG dan esai. Nah, untuk materi asesmen ini saya juga berikan Bapak Ibu ke Bapak Ibu. Nah, di sini ya. Jadi Bapak Ibu bisa baca materi ini ya terkait dengan asesmen. Apa sih yang dimaksud dengan non kognitif? Non kognitif itu adalah asesmen untuk yang tidak berkaitan dengan pengetahuan. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya, apa yang kamu rasakan hari ini gitu, senang enggak? Nah, seperti itu. Itu non kognitif. Kalau kognitif itu terkait dengan materi ya. Jadi materi awal ini untuk mengetahui kemampuan awal atau pemahaman awal peserta didik. Nah, kognitif ini, diagnosis kognitif ini sama dengan pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Oke, itu udah ya. Lanjut ke modul ajar. Nah, di sini modul ajar saya langsung berikan contohnya saja ya Bapak Ibu. Untuk modul ajar yang pertama itu ada informasi umum. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Untuk indikator itu pindahkan dari ATP ya. Nah, karena modul ajar ini yang pertama sih di minggu pertama itu bab 1 ya di minggu pertama. Nah, udah ada alokasi waktunya karena 1 minggu saya 12 jam pelajaran. Jadi modul ajar ini untuk 12 jam pembelajaran. Oke, nah di sini kompetensi awal peserta didik mengetahui pengetahuan awal. Nah, bisa ditanyakan tadi melalui pertanyaan kognitif diagnostik ya.
Oke, lalu profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila Bapak Ibu bisa melihat dari file yang nanti saya akan sertakan juga terkait dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ya. Nomor 9. Oke. Jadi Bapak Ibu cari aja elemen-elemen yang berkaitan. Di sini udah ada tuh Bapak Ibu ya. Ada elemennya, sub-elemennya. Misalkan Bapak Ibu ngajar di fase mana? Kalau saya karena di fase E, nah berarti pilihannya yang ini gitu ya. Jadi bisa dilihat aja, pilih aja yang sesuai dengan kriteria materi yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, ini contohnya udah saya sertakan ya di sini ya. Oke, ada 6 elemen profil pelajar Pancasila. Apakah harus semuanya? Lebih bagus semuanya gitu ya Bapak Ibu. Kalau dipilih juga 1 atau 2 tidak apa-apa. Oke. Next, sarana dan prasarana. Kalau sarana itu alatnya, medianya ya, berupa papan tulis, spidol, LCD, proyektor. Nah, kalau prasarana itu biasanya materinya gitu ya, dibawakan melalui apa, yaitu PowerPoint atau flashcard. Nah, seperti itu terserah Bapak Ibu aja. Lalu untuk target peserta didik terbagi menjadi 3 ya Bapak Ibu. Ada reguler, ada kesulitan belajar, pencapaian tinggi. Nah, kebetulan untuk peserta didik saya itu reguler, jadi tidak ada yang berkebutuhan khusus ya. Oke, lalu moda pembelajaran yang digunakan. Nah, pembelajarannya tatap muka, pilihannya ada offline atau online. Pendekatannya saya pakai pendekatan diferensiasi. Nah, ini adalah pendekatan yang baru-baru ini pada kurikulum Merdeka ini di apa ya namanya ya, di up gitu ya, dimunculkan. Nah, apa sih pendekatan diferensiasi? Nanti kita bisa lihat contohnya pada kegiatan pembelajaran. Mode pembelajarannya pakai discovery learning, lalu metodenya diskusi, tanya jawab, presentasi dan lain-lainnya. Oke. Nah, untuk mode pembelajaran, pilihan mode pembelajaran saya juga sertakan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat ya dari materi yang saya berikan. Ada project based learning, sintaknya ada, mangga tiasa dilihat ya, sintak problem based learning. Nah, ini disesuaikan aja, ada GBA. Nah, banyak sebenarnya, ada discovery learning, inquiry learning. Nah, seperti itu. Nanti ini udah termasuk file yang saya sertakan. Oke, kita lihat lagi di modul aja di sini. Lalu tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuannya kopas aja dari indikator pembelajaran ya. Oke, ini assessment yang tadi kita udah buat di rencana di template yang keempat. Jadi tinggal kopas aja ke sini. Nah, di sini rubrik dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi perbedaannya di kurikulum 13 sama kurikulum Merdeka itu, kalau kurikulum 13 itu ada KKM, kalau di sini adalah KKTP. Ya, KKTP ini tidak setiap anak itu berkembang sesuai dengan kemampuan dirinya gitu. Kalau KKM lebih pada anak harus dapat 80, kalau enggak diremedi, misalkan seperti itu. Kalau di kurikulum Merdeka itu tidak ya. Oke, kita lihat di sini misalkan nih seperti ini ya. Kalau diagnostik itu kan hanya pertanyaan saja. Kalau formatif, nah di sini baru ya. Misalkan di sini kan saya tadi inginnya tuh presentasi tuh si anak. Nah, ini materinya lah yang harus dipresentasikan. Lalu ketercapaiannya itu terbagi menjadi 4. Ada intervensi khusus, cukup, baik dan sangat baik. Nah, di sini kita bisa lihat aja apakah anak itu udah cukup atau misalkan baik. Nah, minimal itu anak dapat cukup ya Bapak Ibu. Jadi menguasai kompetensi materi antara 51% sampai 79% dari indikator tujuan pembelajaran. Misalkan kalau 51% setengahnya, misalkan dari 7 ini dia bisa 4, itu udah bagus. Oke. Nah, itu udah masuk kategori cukup. Oke, lanjut ke sumatif. Kalau sumatif itu PG dan esai, jadi untuk jumlahnya disesuaikan dengan Bapak Ibu ya, tidak harus banyak, yang penting untuk melihat aja mereka itu dapat nggak tujuan pembelajarannya itu, indikatornya itu mereka tuh udah paham tidak, seperti itu. Jadi nggak sama seperti ujian PAT atau PAS gitu, harus 50 soal, harus 40 soal, nggak usah, tapi sedikit aja, misalkan cuma 15 soal, PG esainya cuma 3 atau 5 itu bisa gitu ya Bapak Ibu. Nah, kapan ini dilaksanakan? Bapak Ibu bisa melaksanakannya setelah selesai semua indikatornya ya. Kalau saya kan 12 jam pelajaran, berarti di akhir aja, jadi di jam ke 12 gitu ya, ke 12 JP kan. Nah, jadi kalau saya kan 1 minggu tuh 12 pembelajaran, jadi setelah 1 minggu ini lalu saya tes sumatif gitu.
Oke, pemahaman bermakna di sini, pemahaman bermakna ini tuh maksudnya siswa itu setelah mempelajari ini tuh kedepannya tuh manfaatnya apa buat mereka. Nah seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa tuliskan aja. Jadi manfaat belajar untuk mereka gitu, untuk kedepannya ketika nanti udah lulus, atau misalkan apakah bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu pemahaman bermaknanya di sana. Oke, lalu pertanyaan pemantik ya, di sini pertanyaan pemantik bisa sama dengan pertanyaan kognitif, diagnostik kognitif. Oke. Lalu kegiatan pembelajarannya di sini saya kasih contoh yang punya saya ya Bapak Ibu. Mungkin seperti biasa untuk pembukaan itu salam, lalu memimpin doa. Nah, di sini mengecek lingkungan belajar, bersih dari sampah kalau sekolahnya adiwiyata gitu ya. Lalu mengecek kehadiran siswa, setelah itu melakukan literasi bahan bacaan, karena di sekolah saya itu sekolah literasi, jadi harus ada literasi dulu sebelum memulai pembelajaran. Biasanya di jam pertama ya. Lalu peserta didik membuat komitmen belajar. Nah, aturan belajar. Nah, itu kalau di kurikulum Merdeka itu fardu ain hukumnya ya, harus ada komitmen belajar gitu. Lalu memotivasi siswa menyampaikan materi pembelajaran, tujuan dan manfaat, dan penilaian. Nah ini anak itu harus tahu tujuan belajar apa, manfaatnya apa, yang tadi pemahaman bermakna, lalu penilaiannya apa. Tadi dijelaskan, misalkan nanti kalian akan presentasi, lalu nanti kalian harus mengerjakan ini, itu harus dijelaskan. Lalu persepsi topik-topik, mengaitkan topik dengan nilai-nilai kebinakaan global dan benaran kritis itu boleh ya. Nah, untuk kegiatan inti saya pakainya kan discovery learning, di mana sintaknya yang pertama adalah observing. Karena di sini saya pakai diferensiasi, pendekatannya berarti harus ada kegiatan differentnya. Ya, di sini diferensiasi itu apa ya? Jadi ada untuk melihat atau si anak itu kan harus berkembang sesuai dengan masing-masing karakter dirinya. Nah, kita harus mengetahuinya dari gaya belajar, membedakan dari minat belajar dan dari pengetahuan kognitifnya. Nah, di sini saya memberikan kesempatan untuk mencari pengetahuan itu dari berbagai sumber. Bisa aja anak itu melihat dari buku atau misalkan dari internet, dari video YouTube, itu silakan aja. Nah, ini termasuk dalam kategori diferensiasi gaya belajar. Selanjutnya, lalu di sini di eksplorasi saya juga membagi beberapa kelompok berdasarkan pemahaman awal terkait materi. Nah, di sini diferensiasi kognitif. Jadi anak itu ada yang dipisahkan menjadi peserta didik kemampuan awal, lalu peserta didik kemampuan lanjut. Nah, dari mana ini lihatnya? Dari asesmen kognitif tadi. Kalau misalkan anak bisa menjawab, oh berarti dia itu lanjut. Kalau misalkan tidak bisa, belum paham, nah berarti awal. Nah, materinya dibedakan kontennya. Nah, kalau misalkan yang awal carinya yang lokal, kalau yang lanjut nasional dan internasional, seperti itu ya. Lalu selanjutnya, nah di hasil juga kita bisa bedakan juga nih, termasuk terkait dengan minat belajar atau produknya itu bisa disesuaikan, bebas anak itu apakah presentasinya mau PowerPoint atau berupa clipping atau berupa laporan sederhana, itu diserahkan kepada anak-anak ya. Nah, itu adalah bentuk diferensiasi dalam pembelajaran seperti itu contohnya Bapak Ibu. Nah, kegiatan akhir sama refleksi, lalu menyimpulkan kegiatan, memberikan tugas atau materi selanjutnya dikasih tahu dan mengucapkan doa untuk mengakhiri pembelajaran. Nah, setelah itu refleksinya bisa seperti ini. Apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Apa saja yang belum dipelajari hari ini? Nah, itu seperti ya, belum dipelajari hari ini. Lalu Nah, lalu yang ketiga adalah hal apa saja yang akan dilakukan untuk mengatasi hal yang belum dipelajari. Nah, itu jadi anak itu diberikan pertanyaan seperti ini ya. Nah, di sini kalau ini juga sama, sebagai guru kita juga harus refleksi ya, bagaimana capaian pembelajaran pertemuan kali ini. Nah, apakah capaian pembelajaran yang belum itu maaf ini ya. Adakah misalkan capaian pembelajaran yang belum tersampaikan, misalkan ya, belum tersampaikan
pada pertemuan kali ini. Lalu misalkan bagaimana mengatasi rencana gitu ya, bagaimana mengatasi capaian pembelajaran yang belum diberikan. Oke, nah seperti itu refleksinya. Nah, untuk lampiran bisa disertakan KPD, pengayaan remedial atau bahan bacaan, itu bisa disertakan ya. Nanti saya bahas khusus untuk modul gitu karena membutuhkan waktu yang cukup banyak. Oke, ini adalah lalu diakhiri dengan kepala sekolah dan tanda tangan gurunya ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, itu adalah contoh modul ajar dan udah lengkap semuanya saya jelaskan ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu butuh pendampingan, nah boleh Bapak Ibu mengikuti pendampingan belajar ya, kelas nanti saya akan dampingi Bapak Ibu selama 2 jam untuk Bapak Ibu mengikuti atau membuat administrasi sendiri sesuai dengan mata pelajaran dan fase yang Bapak Ibu ampuh. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Oke, jangan lupa bagi yang belum subscribe dulu ya. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.